Pace Ebene. Hari ini Minggu biasa yang ke-24. Bacaan yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang dikemukakan oleh Petrus harus dibaca sebagai reaksinya terhadap ucapan Yesus tentang bagaimana cara mengampuni seorang saudara yang ternyata pendosa berat. Maksudnya, mengampuni orang yang berbuat jahat dan sekaligus mengampuni perbuatannya. Di sana terdapat tanya jawab antara Petrus dan Yesus tentang pengampunan. Diceritakan bagaimana Yesus mengajarkan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Lebih lanjut, Yesus mengatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Mungkin perkataan Yesus ini masih terngiang-ngiang di telinga Petrus. Dan mungkin dia bertanya-tanya, apakah benar seseorang harus mengampuni dosa sebanyak 7 kali saja? Kemudian dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dalam pemikiran Petrus, pengampunan 7 kali seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus mungkin telah cukup. Namun, Rasul Petrus lupa bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus sebelumnya adalah seseorang harus mengampuni kesalahan seseorang walaupun orang tersebut telah berdosa 7 kali sehari dan kemudian menyesal. Dan untuk memperjelas, Yesus menjawab Rasul Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya, mau mengungkapkan bahwa untuk mengampuni seseorang harus tanpa batas. Karena itu, prinsip dasar pengampunan yang kita berikan kepada orang lain adalah karena Allah telah lebih dahulu mengampuni kita." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, hal yang paling sulit diterima oleh orang banyak ialah jika diperlakukan tidak adil, dihina, direndahkan, dan dipojokkan dalam hidup bersama. Ketika mengalami situasi demikian, seseorang akan gelap mata jika tidak mengingat pengampunan sebagaimana sabda Yesus hari ini. Karena pengampunan itu adalah membebaskan kita dari rasa kesal, dendam, mempersalahkan orang lain, berontak, dan menuntut. Pengampunan yang diberikan oleh Kristus di kayu salib merupakan gambaran akan misi Kristus di dunia ini, yaitu Dia datang untuk memberikan pengampunan terhadap dosa yang diperbuat seluruh umat manusia. Pengampunan ini merupakan perwujudan dari belas kasih Allah Bapa kepada umat manusia, yang memberikan putranya yang dikasihi untuk datang ke dunia dan menebus dosa dunia. Sehingga barang siapa percaya kepadanya akan mendapat kehidupan yang kekal. Keagungan belas kasih dan pengampunan Allah kepada orang berdosa tidak pernah mengenal batas. Besarnya pengampunan Allah tak terperikan. Santo Fransiskus dari Assisi juga melihat bahwa sukacita sejati ialah ketika seseorang saudara bersabar, ketika ditolak, tidak tersinggung, dan mau mengampuni,
maka itulah sukacita sejati. Sikap inilah hendaknya harus ada dalam diri kita masing-masing di saat berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti kita dan bersedia mengampuninya. Karena pengampunan harus melampaui tembok-tembok pembatas persaudaraan. Amin.